Shalom Dewasa Muda CK7. Yes. Tentunya kita bersemangat hari ini karena ini adalah hari di mana Tuhan jadikan. Amin. Kita bersyukur kalau Tuhan masih ada baik sampai hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami panggil, kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk hari ini yang Kau sediakan bagi kami. Kami boleh beribadah bersatu hati untuk menyembah-Mu lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita puji Tuhan kita. Sebab Dialah yang layak ditinggikan. Karena betapa dalamnya kasih-Nya. Yeay. Come on. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau berikan hidupku bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, kupuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Sebab Allah kita baik. Selama-lamanya Dia baik. Yeay. One, two, oh, 1, 2, 3, go. Begitu besar kasih tak tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau berikan hidupmu bagi diriku, tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya, kupuji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Come on, sing this part. Let's go. Anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Angkat kedua tanganmu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya.
sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Tepuk tangannya termegah. Because you're great, Lord. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan hati kami. Kami siapkan hati kami untuk Allah yang besar. Yes. Untuk Tuhan kami, Yesus Kristus. Oh, namamu adalah nama di atas segala nama Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini bersama-sama. The splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice. Let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice. It trembles at his voice. Come on, sing it out. How great is our God? Sing with me. How great is our God? Let all we sing. How great is our God? Age to age is said, and time is in his hand. Beginning and the end, beginning and the end. The God tree in one, Father, Spirit, Son, and the Lamb, the Lion and the Lamb. Come on, how great is our God? Sing with me, how great is our God? Is our God? How great is our God? How great is our God? Sing with me, how great is our God? Oh, we sing, how great is our God? Our God, sing with me, how great is our God, and always sing, how great is our God. One more time, come on, how great is our God? Sing with me, how great is our God, and always sing, how great
as our God. How great Jesus, how great is our God. Sing with me, how great. Come on, with all your heart. Is our God. And all we sing, all we sing, how great is our God. Oh, you are great, Lord. Oh, kau hebat, kau besar Tuhan. Mari angkat suaramu untuk Tuhan kita. Kau layak, kau mulia. Terima kasih Tuhan. Oh, your name above all names. Mari dimanapun kalian berada, angkat suara kalian untuk Tuhan kita, untuk Allah kita, the King of Kings, the Lord of Lords. His name is Jesus, Jesus, Jesus. Oh God, hallelujah, hallelujah. Shana karabaya, shanta karabaya, shanta karabaya. Oh, we thank you, Jesus. Shanta karabaya, shanta karabaya, shanta karabaya, shanta karabaya. Oh, kau layak Tuhan. We love you, Jesus. Mari kita angkat suara kita lebih lagi untuk Tuhan kita. Oh, katakan haleluya, katakan kau baik Tuhan, katakan kau hebat, kau besar Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar Jesus. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih
pujian kita untuk Tuhan kita. Kita katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh begitu besar kasih-Mu Tuhan yang ku rasakan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu nyata di dalam kami. Mari kita tundukkan kepala bersama dan kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih diizinkan untuk bertemu dengan Engkau dalam ibadah dewasa muda di CK7 ini. Kami tahu Tuhan setiap kali kami beribadah adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk kami berbenah diri, kesempatan untuk kami semakin selaras di hadapan-Mu. Bapa, kami serahkan pikiran kami serahkan hati kami supaya boleh ditegur, diselaraskan sehingga hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Urapi setiap kami dimanapun kami berada, sekalipun kami masih online, tetapi kami percaya kuasa Tuhan dapat dirasakan sama dimanapun kami berada. Terima kasih, kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya ucapkan shalom kepada young professionals dan couples di Dewasa Muda CK7. Salam sehat buat kita semua dan saya mau ucapkan tetap semangat untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam masa pemulihan, sedang isolasi mandiri. Tetap semangat dan hari ini terkhusus kita mau sama-sama belajar lagi firman Tuhan karena kita sudah masuk di pertengahan bulan Maret 2022. Artinya kita sudah 72 hari menjalankan the year of a new paradigm. Jadi saya percaya kalau 72 hari kita sudah punya pengalaman seharusnya. Karena kita juga sudah diperlengkapi dengan firman Tuhan tentang paradigma yang baru. Doa saya adalah kita mulai menyeimbangkan kehidupan kita. Kehidupan kita sebagai young professionals yang berkarya di marketplace. Kehidupan kita sebagai new couples yang baru berumah tangga maupun yang akan berumah tangga. Kehidupan kita sebagai pelayan dan kehidupan kita sehari-hari. Makanya judul hari ini adalah Balancing Life, Love, and Ministry. Kenapa penting? Karena bagi saya begini, di tengah tekanan pandemi yang persis sudah 2 tahun. Nggak mudah karena kita mesti menata ulang beberapa aspek kehidupan, bukan? Ketika kita menata ulang, ada kehidupan kita yang sepertinya tidak menjadi seimbang. Untuk itu, kita mau sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Balancing Life, Love, and Ministry. Karena saya percaya, selain saya ya, kalau saya sudah pasti, makanya saya bisa tuliskan seperti ini. Selain saya percaya di sini pasti ada teman-teman yang pernah merasa kewalahan dengan pekerjaan. Khususnya di 2 tahun masa prihatin pandemi ini. Istilah 9 to 5, jam 9 sampai dengan jam 5 dibatasi untuk bekerja, itu sudah tidak ada lagi di masa prihatin pandemi. Dengan work from home, bekerja dari rumah, tidak ada lagi hitungan 9 pagi sampai dengan 5 sore. Justru dari terbit matahari sampai pada terbenamnya sepertinya kita sudah online terus. Siapa di sini yang pernah merasakan kewalahan dengan pekerjaan di masa prihatin pandemi? Sehingga ketika diminta untuk ambil bagian dalam ministry atau pelayanan, dengan rasa menyesal kita berkata tidak bisa. Lalu kemudian kita jadi skip kehidupan kita. Tidak lagi olahraga, kalau sudah tidak olahraga berarti tidak lagi makan sehat. Kalau sudah tidak makan sehat berarti sudah tidur juga kurang gitu ya. Oleh sebab itu kehidupan kita menjadi tidak seimbang. Bahkan kita pernah kok dalam 2 tahun ini ditegur atau disindir halus ya, saya boleh katakan disindir halus. Oleh pasangan atau oleh anggota keluarga kita yang punya pertanyaan meragukan.
sebetulnya masih sayang nggak sih sama saya? Karena sepertinya waktu keluarga kok diambil untuk pelayanan. Sepertinya waktu family time kok diambil untuk pekerjaan. Nah, oleh sebab itu di atas itu kalau Anda lihat dengan tulisan balancing life, love and ministry. Ministry itu kita bicara ada di antara pekerjaan kita dan di antara kehidupan kita. Tetapi saya mau kita laser fokus kepada yang berwarna merah, heart rate. Menyatakan bahwa kunci utama untuk melakukan pekerjaan, kehidupan, cinta di dalam kehidupan kita secara seimbang, kuncinya itu ada di love. Kenapa? Karena love will find a way. Yang namanya kasih atau cinta itu pasti akan berusaha menemukan caranya. Love will find a way. Menemukan cara loh ya, bukan menemukan alasan. Jadi saya percaya ketika kita punya tantangan menata kehidupan yang sudah tidak seimbang ini, love will find a way. Kasih itulah esensi dari balancing life. Kasih akan menemukan caranya, bukan menemukan alasannya. Saya seringkali katakan beda orang sukses dengan beda orang gagal itu cuma kelebihan satu. Orang gagal kelebihan satu alasan, orang yang sukses kelebihan satu cara. Karena progress and excuse they don't get along. Kemajuan dan alasan mereka tidak berteman. Pilihlah apakah Anda memilih kemajuan, saya percaya pasti tidak ada alasan. Tapi jika Anda memilih alasan, janganlah terlalu berharap kepada kemajuan. Oleh sebab itu kita belajar untuk memiliki keseimbangan dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam ministry kita. Otomatis kita harus aktifasikan operating system kita. Operating system yang diaktifkan adalah cinta, adalah kasih. Nah, saya percaya Dewasa Muda CK7 dalam bekerja pasti menggunakan kasih. Dalam melayani Tuhan sudah pasti menggunakan kasih. Dalam membangun keluarga pasti menggunakan kasih. Apalagi di dalam Alkitab kita bicara tentang kasih dibahas khusus di dalam satu perikop 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Bahwa kasih itu sabar. Saya tahu kita ada dalam masa penantian yang kita sendiri nggak tahu sampai kapan. Semuanya sejauh doa. Kita berdoa, kita berpuasa, kita percaya segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit yaitu pandemi ini sifatnya sementara. Tetapi kita sedang diuji kesabarannya. Baru-baru ini saya sedang update status saya katakan kalau kita itu sabar sama jawaban doa yang kita tunggu dari Tuhan, itu namanya iman. Kalau kita sabar kepada orang lain, itu namanya respect, hormat kita kepada orang lain. Kalau kita sabar kepada keluarga kita, itu namanya cinta. Jadi dalam hidup ini di 2 tahun masa prihatin pandemi, kita diuji apakah kita punya kesabaran itu. Lalu dikatakan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan sendiri sekalipun hari-hari ini sepertinya keuntungan secara duniawi berkurang. Tapi love will find a way. Kasih atau cinta akan menemukan caranya untuk menghadapi tantangan ini. Dikatakan kasih itu tidak pemarah. Jadi mestinya bagi kita keluarga muda yang baru memiliki anak, lalu kemudian baru sekolah, ternyata harus belajar dari rumah secara online. Rasanya ibu-ibu baru ini pusingnya luar biasa, mudah sekali marah. Ingat, love will find a way. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia juga tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Jadi harusnya kalau dalam masa 2 tahun ini ada teguran yang masuk dalam kehidupan kita demi untuk kebenaran, mestinya kita nggak ngambek. Because love will find a way. Menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kata segala sesuatu, pandemi termasuk di dalamnya. Memang kita tidak berpengalaman untuk handle COVID-19 karena ini adalah siklus ratusan tahun.
Tetapi saya percaya kasih itu tidak berkesudahan. Kalau Anda baca seluruh perikop tentang kasih, diakhiri di ayat terakhirnya di 13, menyatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini. Iman, pengharapan, dan kasih. Tadi saya bicara heart rate ya. Lalu kemudian dikatakan dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saya ulangi ya. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Nah, karena dia paling besar, maka dia paling duluan yang harus kita cek terlebih dahulu. Jadi saya minta kita sama-sama cek yuk, periksa yuk seberapa penuh sih tangki kasih atau tangki cinta kita. Karena love will find the way. Anda akan sanggup menghadapi tantangan kalau tangki cinta Anda penuh. Pertanyaannya, seberapa penuh sekarang? Bagaimana cara mengukurnya? Saya mau ajak kita semua, teman-teman yang ada di rumah untuk ambil bolpen, ambil kertas boleh, atau mungkin dengan handphone Anda di notes. Ya, saya minta semua untuk coba cek tangki love Anda. Oke? Ambil bolpen atau kertas atau ketik di HP dalam hitungan 10 detik. Hitungannya 10 detik. Coba minimal tuliskanlah 3 nama atau maksimal 5 nama sosok atau pribadi yang sangat Anda cintai. Minimal 3, maksimal 5. Jadi boleh 3, boleh 4, boleh 5. Tulis nama-nama dari sosok pribadi yang sangat Anda cintai. Saya tunggu. 10, 6, 1, 10 detik ya. Tulis nomornya. Kalau Anda tulis 3 nama, 1, 2, 3. Kalau Anda tulis 5 nama, 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Kalau sudah, sekarang saya minta Anda baca kembali tulisan Anda sendiri atau ketikan Anda sendiri satu persatu. Dari nomor 1 sampai nomor 5 atau nomor 3 atau nomor 4. Tergantung Anda berakhir di nomor berapa. Pertanyaan saya, adakah Anda temukan nama Anda sendiri? Adakah Anda temukan nama Anda sendiri? Tidak ada. Jika tidak ada, puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah hari ini supaya melakukan perbaikan. Jika ternyata dari 3 sampai 5 nama tadi, ada loh Anda masukkan nama Anda sendiri, puji Tuhan. Berarti dengan demikian kita sudah memulai dengan lesson number 1 dari Balancing Life, Love and Ministry, bahwa pelajaran pertama, lesson number 1 adalah self-love. Kita tidak mungkin memiliki kehidupan yang seimbang antara pelayanan, rumah tangga, pekerjaan, aktivitas keseharian kita kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi loh ya, bukan mengasihani diri kita sendiri. Lesson number 1, self-love is not selfish. You cannot truly love another until you know how to love yourself. Mari kita baca bahasa Indonesianya bersama-sama sekalipun saya tidak bisa dengar suara Anda. Mengasihi diri Anda sendiri bukan berarti mementingkan diri sendiri. Anda tidak dapat sungguh-sungguh mengasihi orang lain sampai Anda tahu bagaimana mengasihi diri Anda sendiri. Pertanyaannya, ini alkitabiah nggak sih? Banyak sekali saya temukan ternyata dalam membuat list untuk memeriksa apakah tangki cinta kita penuh atau tidak. Ternyata kita tidak menuliskan nama kita sendiri. Pertanyaannya, aduh nggak nyaman ya bilang cinta sama diri sendiri. Ini alkitabiah nggak? Sangat alkitabiah, cukup mengingat hukum yang terutama sudah beres. Dari 10 perintah, hukum yang terutama itu dikategorikan dalam satu buah perikop yang masuk tuh hanya 2 hukum. Mari kita baca sama-sama perikop hukum yang terutama di Matius 22 ayat 34 sampai dengan 40 bersama-sama ya. Dikatakan demikian ayatnya yang ke-34. Ketika orang-orang Farisi mendengar
bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Jadi nanyanya sudah ada niatan yang negatif. Demikian pertanyaannya di ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Lalu kemudian di ayat 37 Tuhan Yesus menjawab. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dilanjutkan di ayat 39 yang merupakan aha moment buat saya. Saya sudah baca ayat ini berkali-kali, berulang kali. Tetapi diingatkan kembali untuk self-love is not selfish. Karena di ayat 39 dikatakan, dan hukum yang kedua. Bukan yang pertama ya. Yang kedua, saya sengaja garis bawahi. Yang sama dengan itu. Alkitab tidak mengatakan dan hukum yang kedua yang lebih rendah daripada itu. Enggak. Alkitab juga tidak berkata dan hukum yang kedua yang tidak terlalu penting dari hukum pertama. No. Dia disamakan, dia disejajarkan. Yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Lihat ya garis yang kedua ya, benchmark. Benchmark itu tolok ukur. Kasihilah sesamamu manusia pakai tolok ukur apa? Seperti dirimu sendiri. Jadi sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus pakai pengalaman mengasihinya menggunakan tolok ukur kita mengasihi diri kita sendiri. Again, self-love is not selfish. And you know what? Love will find a way. Kalau kita sayang sama diri kita secara utuh, saya percaya kita jaga diri kita dengan baik. Di ayatnya yang ke-40, yang terakhir ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya rasa ini kita tidak perlu kupas lebih dalam lagi, kita sudah tahu. Inilah hukum yang terutama. Salah seorang hamba Tuhan yang anak muda berkata bahwa kalau hukum yang terutama saja kita tidak bisa lakukan, berarti itu adalah dosa terbesar. Luar biasa. Yang terutama aja kita nggak bisa lakukan. Jangan pikirkan yang lain, yang terutama dulu deh. Kita mengasihi Tuhan, sangat. Kita mengasihi sesama, yes, makanya kita melayani Tuhan. Apakah kita mengasihi diri kita sendiri sebagai tolok ukur? Aha momennya ternyata belum. Jadi balancing life, love, and ministry, lesson number 1 adalah self-love is not selfish. Kita sudah baca dasar Alkitabnya, bahkan kita sendiri tahu bahwa kasih adalah dasar sampai hari ini kita dapat hidup. Hanya karena karya salibnya. Jadi kalau kita bicara kasih di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu sudah sangat jelas bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya, saya dan Anda, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini bicara tentang lesson number 2. Yang pertama tadi self-love is not selfish. Lesson number 2 bicara tentang sacrifice, bicara tentang bayar harga. Kalau Anda lihat gambarnya, bayangan atau shadow dari mahkota duri itu adalah love, kasih yang sesungguhnya. Jadi 2 pembelajaran, 2 lessons for balancing life, love, and ministry adalah self-love is not selfish. Yang kedua adalah bayar harga. Ini adalah 2 poin utama untuk menjadikan kehidupan kita seimbang. Bayar harga tuh maksudnya gimana sih dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari? Mari kita lihat bersama-sama. Bayar harga kalau kita bicara untuk diri kita sendiri yang tadi katanya harus punya self-love, artinya ada self-love, ada self-improvement. Kalau kita mengasihi diri kita sendiri berarti ada kemajuan, ada progres nyata dalam kehidupan kita. Karena isi hidup kita bukan alasan. Love will find a way.
kasih akan menemukan caranya. Termasuk untuk cara kita memperbaiki diri, cara kita bertumbuh, dan kita tidak akan membiarkan diri kita stagnan. Justru kita akan bertumbuh karena Ulangan 28 itu menyatakan bahwa hidup kita akan naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Itulah sebabnya pertumbuhan adalah tanda kehidupan. Karya salib yang gitu mahal lewat pengorbanan darahnya, isilah dengan karya hidup. Anak Tuhan harus punya improvement. Anak Tuhan harus punya progres, kemajuan yang nyata. Nah, kalau itu kita mengasihi diri kita sendiri. Bukan mengasihani ya, mengasihi diri kita sendiri. Bagaimana balancing our life with family, with others. Bagaimana dengan keluarga dan dengan sesama kita. Kalau kita dengan keluarga dan sesama, bayar harga itu bicara tentang kita menekan egonya kita. Nggak mudah menekan ego. Ketika kita menekan ego, kita memperluas eko. Eko di sini bicara tentang ekosistem, bicara tentang kita membangun kolaborasi. Dengar dengan baik, teman-teman dewasa muda. Nggak ada Superman, nggak ada Superwoman. Kita tidak bisa hidup sendiri menyelesaikan semuanya sendiri. Kita butuh orang lain. Itulah sebabnya saya tantang Anda. Sudahkah Anda berkomunitas? Sudahkah Anda masuk dalam community of love? Sudahkah Anda ada di dalamnya? Karena kita nggak bisa hidup sendirian. Nggak semua dalam tantangan hidup ini bisa kita selesaikan sendirian. Bangunlah ekosistem itu. Dan yang ketiga, kalau kita bicara tentang pekerjaan yang kita lakukan, dalam kita bekerja, kita harus berbuah. Berbuahnya banyak ya, bukan bonyok. Artinya kalau kita berbuah banyak, buah kita manis, menyenangkan hati Tuhan, bermanfaat bagi sesama. Ini sebetulnya 1, 2, 3 sudah saling berhubungan. Kenapa Anda bisa berbuah banyak? Karena Anda melakukan kolaborasi. Anda bekerja sama, Anda menekan ego, Anda membangun ekosistem. Kenapa bisa lakukan itu? Karena Anda terus belajar. Self-love berarti self-improvement. Dan kalau kita bicara apakah kita cinta Tuhan, cinta diri sendiri sudah, cinta sesama dan keluarga sudah, cinta dengan pekerjaan sudah. Balancing life, love. How about your ministry? Bagaimana dengan pelayanan Anda? Kalau Anda benar-benar cinta sama Tuhan, berarti yang Anda lakukan prioritasnya adalah agendanya Tuhan. Bukan agenda pelayananmu sendiri. Prioritas dari kegiatan pelayananmu adalah membereskan agendanya Tuhan. Agenda Tuhan itu tidak ada yang lain, adalah amanat agung. Bagaimana dalam kehidupan kita sekalipun kita ada dalam masa prihatin pandemi, Anda tetap masuk dalam kegerakan Pentakosta ketiga. Jangan banyak alasan, love will find a way. Perhatikan kata kuncinya. Tuhan pesankan banyak di sini. Kata kuncinya saya berikan warna biru supaya mudah untuk kita mendeteksi, yaitu improvement, ekosistem, berbuah, dan prioritas. Pertanyaannya, tadi kan Gina bilang self improvement, terus bertumbuh. Apakah kalau kita semakin tinggi self improvementnya, berarti nanti kita jadi orang yang terlalu hebatkah? Atau apakah ketika kita menekan terus egonya kita jadi orang yang tidak punya aspirasi? Lalu kalau kita perluas kolaborasi kita, nggak kebanyakan nanti networknya. Lalu kemudian ketika Anda melihat, wah waktu saya bekerja ini kan berbuah banyak. Apakah tujuannya makin lama makin kaya, tambah kaya, sangat kaya? Bahkan ketika kita melakukan prioritas agendanya Tuhan, pertanyaannya adalah apakah hidup kita seimbang melakukan hal yang lainnya ketika kita masih hidup di dunia? Itulah sebabnya tahun ini disebut the year of a new paradigm. Kita diminta memiliki paradigma yang baru untuk memahami arti dari keseimbangan yang sesungguhnya. Waktu Tuhan bukakan ini tuh saya sampai kaget loh. Saya pikir yang namanya seimbang itu batunya selalu berada di tengah. Begitu bukan? Yang biasa kita lihat jungkat-jungkit, siso, enjot-enjotan kalau anak-anak main.
Selalu posisinya di tengah baru dikatakan seimbang. Ternyata the year of a new paradigm mengajarkan kita hal yang baru. Yaitu keseimbangan bukanlah sesuatu yang Anda temukan. Sorry, itu paradigma yang lama. Paradigma yang baru tahun 2022, keseimbangan itu tidak Anda temukan. Tetapi Anda menciptakannya. Ada keaktifan dari dalam diri Anda. Balancing love, life, and ministry. Andalah yang menciptakan. Sayalah yang menciptakan. Perhatikan batunya. Kalau dalam kehidupan kita, dari titik 0 sampai nanti selesai ya. Kita nggak tahu nih selesainya berapa lama. Ini bar yang panjang adalah durasi kehidupan kita. Mungkin kalau bayi masih di ujung sebelah sana. Makin lama sudah berusia makin ke kanan. Saya percaya ketika kita makin berusia, self improvement kita bertambah. Makanya orang bijak itu biasanya yang sudah sepuh. Biasanya walaupun usia tidak menandakan kedewasaan ya. Pengalaman sudah lebih banyak. Pekerjaan sudah lebih settle, betul? Ya. Pelayanan sudah lebih berpengalaman. Membangun keluarga bukan cuma punya pasangan tapi ada anak, ada cucu. Makin banyak jumlahnya. Tumpukan batunya makin banyak. Kalau tumpukan batunya makin banyak, perhatikan new paradigm. Anda nggak boleh taruh batunya tetap ada di tengah. Siapa bilang seimbang itu harus menaruh batunya tetap di tengah? Itu berarti stagnan, itu berarti tidak ada pertumbuhan dan itu menentang pembelajaran kita yang pertama tentang self improvement. Artinya kita jadi ada di zona nyaman kalau kita hanya ada di tengah. Justru kehidupan kita jadi tidak seimbang. Makanya ya hati-hati, alih-alih mengatasnamakan keseimbangan, sebetulnya kita sedang tidak bertumbuh, sedang cari alasan. Lupa bahwa love will find a way. Jadi tergantung atas apa yang Anda bangun lebih banyak, itu akan menjadi beban yang lebih berat. Contoh ya, self improvement, ekosistem, naik lagi, pekerjaan kita berbuah banyak, bukan berbuah bonyok. Kita membawa jiwa buat hormat kemuliaan nama Tuhan karena mendahulukan agendanya Tuhan amanat agung dalam setiap pelayanan. Lalu kemudian Anda punya anak-anak rohani dan seterusnya. Nah, keseimbangan, dengar dengan baik, keseimbangan hanya tercipta, makanya jangan dicari. Dia tidak untuk ditemukan, dia untuk diciptakan. Keseimbangan hanya tercipta saat level memberi. Level berbagi Anda ditingkatkan. Level berbagi itu batu yang di bawah. Kalau Anda terima banyak, Anda harus geser ke kanan. Beri lebih banyak. Supaya hidupmu menjadi seimbang. Jadi batu yang di bawah harus mengarah ke level tumpukan yang tertinggi. Yaitu beban yang terberat. Dan sebagaimana tertulis di dalam 2 Korintus 8 ayat 13-15 kita tahu bahwa sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapat keringanan, bukan hanya itu tujuannya, tetapi supaya ada keseimbangan. Ini yang Tuhan mau. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu. Lagi-lagi dikatakan, supaya ada keseimbangan. 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. That's what balance is all about. Kalau Anda bicara tentang keseimbangan Alkitabiah, inilah keseimbangan Alkitabiah. Justru Anda harus bertumbuh, justru Anda harus berbagi supaya ada keseimbangan. Nah, kalau Anda perhatikan dengan baik, PR besar atau tugas besar yang perlu diciptakan. Saya tekankan kata diciptakan ya, bukan temukan. Balance is not something you find, it's something you create. PR untuk create itu ada 2. Yang pertama, batu yang di bawah. Bicara tentang kerelaan. Ketika Anda terima banyak, relamu banyak juga nggak untuk berbagi? Relamu banyak juga nggak untuk sharing dengan orang lain supaya ada keseimbangan? Alkitab menuliskan demikian.
PR besar yang kedua adalah batu yang paling atas. Ini sudah ada 5 tumpuk di gambar ini. Kalau Anda mau menambahkan 1 lagi di atasnya, trust me, tidak boleh yang lebih besar daripada batu yang paling bawah. Seandainya Anda tambahkan batu yang lebih besar lagi, justru dia tidak seimbang, justru dia akan jatuh. Sekalipun Anda menggeser batu yang bawah ke kanan. Artinya ini bicara tentang kesadaran kita. Kapan harus berhenti untuk memeriksa bahwa semuanya on track sesuai kapasitas. Firman Tuhan tidak mengajarkan kerakusan. Anda harus self improvement, ya Anda harus selalu bertumbuh, tapi bukan kebanyakan. Itulah sebabnya disinilah keseimbangan itu dijaga. Pernah melihat orang yang bekerja luar biasa lalu tidak punya waktu buat keluarga? Pernah Anda melihat orang yang pelayanan jor-joran gaspol luar biasa tapi keluarganya berantakan? Bukan itu yang Tuhan mau. Makanya PR besar 2, Anda berbagi. Melahirkan anak rohani berikutnya, berbagi. Dan di saat yang sama, cek on track nggak kapasitas kita. Sehingga dalam hidup kita semuanya mengalami keseimbangan. Nah, semua itu tergantung dari apa yang Anda pilih. Anda mau on track, membangun kedisiplinan adalah kuncinya. Anda mau kecewa cepat atau lambat dapat terjadi ketika tumpukan ini berantakan jatuh ke bawah. Dan 2 hal itu saya pernah sampaikan di ibadah raya dengan singkatan 2DIS. Saya sampaikan sekarang ini dengan cepat ya. Waktu saya ada dalam doa puasa 21 hari di Desember sebelum kita masuk 2022, saya minta spesifik sama Tuhan. Tuhan mau pesankan apa untuk 2022? Supaya hidup kita di tengah masa pandemi ini beroleh kekuatan. 2 aja yang Tuhan pesan. Hidup dengan disiplin atau disappointment. Kedua-duanya pilihanmu. Maaf ya, disiplin tidak bisa diwakilkan. Anda yang makan sehat, lalu kemudian Anda yang olahraga, saya yang sehat. Nggak bisa. Disiplin itu tidak bisa diwakilkan. Disiplin itu harus Anda jalankan sendiri sifatnya. 2DIS yang saya dapatkan adalah apakah hidup kita kedisiplinannya makin tinggi di 2022? Atau kita akan kecewa, disappointment. Ini mirip depannya DIS. Tetapi dua-duanya memiliki kesamaan dan perbedaan. Disiplin dan disappointment, kekecewaan dan kedisiplinan itu punya persamaan, dua-duanya sama-sama bayar harga. Orang yang disiplin tuh bayar harga. Orang yang rajin doa fajar bangun pagi tuh bayar harga di tengah orang lain masih tidur. Sakit nggak? Sakit, bayar harga. Anda olahraga luar biasa supaya hidup Anda sehat, bayar harga itu, ototnya sakit semua. Atau kecewa. Oh, saya kasih tahu, yang namanya kecewa itu lebih menyakitkan. Tapi dua-duanya menyakitkan, yang namanya bayar harga. Jadi pilihlah sakitmu di 2022. Anda mau sakit karena disiplin, atau Anda mau sakit karena kecewa. Hidup adalah pilihan, your life, your choice. Makanya saya tuliskan selain dia punya kesamaan, dia juga punya perbedaan. Disinilah letak perbedaannya. Dua-duanya sama-sama sakit, tetapi ujungnya secara signifikan ada di dalam hasilnya. Yang namanya kedisiplinan membawa kita kepada kemajuan. Sedangkan yang namanya disappointment itu membawa kita kepada kemunduran. Saya percaya ini tidak dipilih orang. Semua orang pasti mau kemajuan, tapi tidak semua orang mau bayar harga dengan disiplin. Itulah sebabnya bagi saya pribadi, saya memilih untuk meningkatkan self-discipline. Kenapa? Karena yang namanya self-discipline itu membuka pintu-pintu baru, pintu-pintu kesempatan dalam kehidupan kita. Saya tuliskan dengan ringkas, orang yang memiliki disiplin diri itu akan lebih mudah belajar hal yang baru, betul? Ya. Kenapa? Karena belajar hal yang baru butuh ketekunan, ketekunannya disiplin. Yang kedua, orang yang memiliki disiplin diri pasti lebih mudah dibentuk, lebih mudah untuk dipercaya hal-hal yang baru. Karena dalam hidupnya punya unsur taat, punya unsur patuh. Yang ketiga, orang yang punya disiplin diri pasti akan mengalami peningkatan self-improvement yang tadi.
Kenapa ada self improvement? Karena dia punya self love. Dia tidak rela kalau hidupnya tidak bertumbuh. Dan yang keempat, pasti dia punya daya juang atau resiliensi. Teman-teman, coba pikirkan dengan baik. Kalau Anda pemilik perusahaan, pengusaha muda, ya, young entrepreneur, Anda senang kan dapat karyawan seperti ini? Karyawan yang belajar hal baru, karyawan yang mudah dibentuk, gampang dipercaya, improve selalu, ya, salesnya selalu closing dengan baik gitu ya. Punya daya juang, nggak cepat ngambek, nggak cepat menyerah. Wah, sayang ini pemilik perusahaan dengan karyawan seperti ini. Kalau Anda adalah orang tua, senang sekali punya anak yang seperti ini. Demikian juga Kristus terhadap gerejanya. Kristus terhadap jemaatnya. Nah, kita lihat di nomor 4, apa sih maksudnya resiliensi? Kalau dalam bahasa Indonesia, sebetulnya ini diambil dari resilient bahasa Inggrisnya, lalu diindonesiakan jadi resiliensi. Artinya adalah orang yang punya keuletan, orang yang punya ketangguhan, orang yang punya ketahanan. Dan ini menjadi lesson number 3. Lesson number 1, self-love is not selfish. Lesson number 2, kita sudah belajar bayar harga. Lesson number 3, resiliensi adalah kemampuan untuk bangkit dan untuk pulih ketika situasi tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. 2 tahun ini saya percaya di masa pandemi itu bukan harapan kita. Kita pasti sudah punya rencana besar ke depan. Terus masuklah pandemi COVID-19 dengan segala ragam dari jenis mutasinya. Nggak ada yang pernah punya harapan habis Delta ada Omikron. Lalu punya harapan lagi habis Omikron ada lagi. Nggak ada yang punya harapan seperti itu. Mari kita lihat. Kalau Anda lihat orang ini perjalanannya itu ada tantangan yang silih berganti dan bertubi-tubi. Pandeminya belum selesai. Doa kita tetap lanjut dengan segala kedisiplinan. Nah, kalau kita lihat bagi saya pribadi nih ya, sesuai atau tidak sesuai dengan harapan kita, yang penting jangan pernah putus harapan. Kita nggak tahu kapan pandemi ini selesai. Yang penting Anda tidak boleh putus harapan. Kalau jatuh gimana Gina? Dengar dengan baik, the year of a new paradigm. Kalau jatuh nggak apa-apa, yang penting jumlah bangkitnya lebih banyak dari jumlah jatuhnya. Kalau Anda jatuh 100 kali nggak masalah, yang penting Anda bangkitnya 101. Itu arti dari resiliensi. The year of a new paradigm mengajarkan saya pola berpikir yang baru. Orang Kristen tuh nggak boleh jatuh di lubang yang sama. Itu kata firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan ketika engkau jatuh tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang. Jadi kalau orang Kristen itu jatuh, boleh asal tidak di lubang yang sama. Tapi kalau Anda melakukan self-improvement, Anda akan jaga diri Anda dengan baik. Justru kesalahan orang yang jatuh di tempat yang sama berkali-kali. Untuk saya itu bukan jatuh dalam lubang, tapi justru menggali lubang. Kenapa orang jatuh dalam dosa seksual berkali-kali? Kenapa orang jatuh dalam dosa narkoba berkali-kali? Jatuh apa menggali lubang? Itulah sebabnya penting bagi kita untuk punya lesson number 3, resiliensi. Kalau di KBBI ya, saya nggak taruh definisinya. Anda bisa lihat kalau di KBBI itu disamakan dengan yang namanya daya pegas. Daya pegas tuh kayak per gitu. Ditekan tidak sesuai dengan harapan, tetapi dia akan punya daya pegas. Dia akan mantul lebih tinggi daripada tekanan itu sendiri. 2 tahun kita mengalami hidup yang tidak nyaman di dalam masa pandemi. Tapi justru lewat pandemi ini adalah sebuah kesempatan, bukan sebuah hambatan. Untuk kita punya yang namanya daya pegas. Untuk maju lebih disiplin, lebih cinta Tuhan, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu kita lihat untuk bisa membalance kehidupan kita. Kalau seandainya Anda lihat dalam bisnis Anda, dalam pekerjaan Anda belum membuahkan hasil, miliki yang namanya resiliensi. Jangan menyerah. Kalau Anda melihat kehidupan rumah tangga Anda tidak seharmonis yang Anda harapkan, jangan menyerah. Itulah sebabnya saya seringkali menyatakan, memasuki kehidupan berumah tangga yang baru, ini tipsnya.
jangan jatuh lagi. Jatuh itu tidak sengaja. Membangun itu dengan awareness, kesengajaan. Jatuh cinta itu cukup sekali aja. Tapi dalam pernikahan kudus, setelah Anda berjanji di dalam janji pernikahan di hadapan Tuhan dan jemaat, akan setia, baik dalam suka maupun duka. Ada resiliensi di dalamnya. Begitu Anda berjanji, Anda jangan lagi menjalankan kehidupan pernikahan kudus Anda jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Masa jatuh lagi? Yang Anda harus lakukan adalah bangun cinta berkali-kali dengan orang yang sama. Nah, ini semua tergantung dari bagaimana Anda menciptakan kehidupan Anda di awal. Gini, kalau kita punya konsep lalu ya, konsep yang lalu cinta itu buta, betul? Makanya waktu orang saling mengenal, yang disebut dengan masa pacaran, itu kalau pakai konsep cinta itu buta, dia nggak mau tahu. Pokoknya kalau sudah maunya, apapun akan diterobos. Sebetulnya ketika Anda melakukan perkenalan yang disebut dengan masa pacaran, justru cinta tidak boleh buta. Cinta itu harus melek. Makanya saya kasih gambar ini. Melek semelek-meleknya atas belief system calon pasanganmu. Kenapa? Supaya Anda berdua nanti punya pengharapan yang sama. Punya iman yang sama. Belief system, melek semelek-meleknya. Yang kedua, melek atas values atau tata nilai. Kalau Anda punya tata nilai integrity, jangan sampai Anda menemukan pasangan yang menghalalkan segala cara. Kenapa? Sehingga jurang pemisahnya jadi semakin kecil. Ketika Anda menghadapi tantangan, Anda akan mampu mengatasinya. Yang ketiga, melek atas education background. Minimal calon Anda adalah orang yang senang belajar. Orang yang senang belajar adalah orang yang mampu bertumbuh dan mampu membangun bersama-sama. Nanti kalau sudah menikah dalam pernikahan kudus, sudah menjalankan, sudah membangun cinta, bukan lagi jatuh cinta, di situ baru pas berkata bahwa cinta itu buta. Ada kesalahan suamimu, ada kesalahan istrimu, cinta itu buta sudah. Ada kekurangan dari pasangan hidupmu di dalam Tuhan, di dalam pernikahan kudus. Sudahlah, cinta itu buta. Kenapa? Karena Anda sudah melek di depan. Jadi saya ringkas untuk kita sama-sama belajar. Balancing life, love, and ministry, keseimbangan bukanlah sesuatu yang harus Anda temukan, tetapi sesuatu yang harus Anda ciptakan. Ada 2 PR besar menciptakan. 1, batu paling bawah bicara tentang kerelaan hatimu berbagi yang membutuhkan kedisiplinan. Atau batu yang paling atas adalah kesadaran untuk Anda on track sesuai kapasitas. Jika tidak, dia akan menimbulkan kekecewaan ketika semua yang Anda bangun runtuh. Apa saja yang harus dilakukan? Ada 3 pembelajaran. Lesson number 1, self-love is not selfish. Ingat-ingat hukum yang terutama. Yang kedua, bayar harga. Di dalamnya ada self-improvement, ada bangun ekosistem, ada berbuah banyak, ada prioritas amanat agung. Lesson number 3, memiliki resiliensi. Dan lesson number 4 yang terakhir adalah bangunlah cinta, karena cinta itu melek. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kalau di pertengahan bulan Maret ini kami diingatkan untuk memiliki keseimbangan dalam kehidupan kami. Keseimbangan yang bukan harus kami cari lalu temukan, tetapi keseimbangan yang harus kami ciptakan. Antara kehidupan kami, kasih dan cinta kami, pekerjaan kami, keluarga kami, dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan untuk diperlengkapi hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman, kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda,
untuk yang professionals dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBIPRJ ada cool khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang cool ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati coolers, menikmati kebersamaan yang ada dan terkadang kita overtime di cool ini. Ya kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya untuk info lebih lanjut silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami CK7 terus menjadi tempatnya Tuhan di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, saleh-salehnya di kali yang kedua, dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.